keutamaan kan, orang yang mengasuh anak yatim itu kata Rasulullah, antara aku dan dia itu seperti apa? Kahatin kan, dekat sekali dengan Rasulullah gitu. Jadi kalau kita punya kerabat atau punya adik ya, atau punya abang yang sudah meninggal dan dia masih punya anak kecil, maka yang paling bertanggung jawab sebenarnya yang paling dekat gitu, yang paling dekat. Maka dia harus mengasuhnya. Dan itu luar biasa, Pak. Makanya ada kisah disampaikan oleh ustaz-ustaz. Pernah itu di Mekah kalau tidak salah. Dan kisah orang ini terbawa ke mimpi seorang ulama. Ya, kalau tidak salah ulama dari Maroko atau ulama apa gitu, saya lupa, disebutkan sama ustaz-ustaz cerita. Dan itu masyhur sudah. Jadi ada seseorang ulama ya bermimpi ada seseorang di Mekah itu ya itu dianggap sebagai penduduk surga gitu. Ya, sampai kemudian 3 kali ketemu, 3 kali mimpi. Disebutkan tempatnya, disebutkan namanya jelas di dalam mimpi itu. Ya, maka kemudian apa, Pak? Kemudian setelah mimpi yang ketiga dia pun berangkat untuk mencari orang itu, mengabarkan bahwa dia itu penduduk surga. Ya, pas sampai ke sana tahu nggak Pak kisahnya? Ternyata bukan orang yang mungkin kita berpikir orang soleh gitu kan, orang ustadz gitu, pokoknya orang beribadah mungkin gitu ya. Tapi ternyata pas sampai sana Pak, pas sampai sana orang yang ada di dalam mimpinya itu bukan orang soleh gitu. Bahkan dianggap oleh masyarakat orang yang dianggap orang yang enggak berguna gitu. Ya. Tapi diberitahu dia itu penduduk surga, itu penduduk surga. Ya, maka ketika sampai ke situ, ngapain kamu ke sini? Ya, ustadz kan, alim gitu kan. Ngapain kamu ke sini? Ya, saya ingin berjumpa saja lah. Ya, karena disuruh bertemu dalam mimpi dengan kamu dan kamu disebut sebagai orang yang menjadi penduduk surga. Kaget dia. Kenapa gitu? Ya, lalu diingat-ingatlah apa yang menjadi amalan dia, ditanya gitu. Apa yang kamu lakukan gitu. Ya. Maka apa Pak? Ternyata salah satu amalan yang dia sebutkan itu di tetangganya itu ada satu keluarga ibu-ibu lah begitu yang suaminya meninggal. Suami meninggal. Berarti apa? Anak-anaknya anak-anak apa Pak? Anak-anak yatim. Ya sejak suaminya meninggal itu aku berazam untuk memberikan setengah gajiku untuk tetanggaku itu. Setengah gajiku. Dan itu nggak ada yang tahu kecuali aku dan orang itu. Ya Allah. Makanya di masyarakat kan dia tidak terkenal sebagai orang yang baik kan. Ya. Gara-gara itu Pak, gara-gara itu kisah itu Masya Allah. Dan saya ketika mendengar kisah itu, kalau yang ceritanya menarik, Masya Allah, membuat saya terharu. Cuma saya nggak bisa cerita ulang, nggak bisa cerita ulang. Ya, jadi dia itu Pak, menanggung. Ya, seorang perempuan yang punya anak yang suaminya meninggal. Ya. Setengah gajinya diberikan dan itu terus menerus Pak, terus menerus. Ya, di antara keutamaannya tentu karena anak tadi Pak, anak yatim yang ada di sekitarnya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai kemudian dia pun diajak ke Masjidil Haram katanya. Dan kemudian dia sholat, dan kemudian pas sholat itu dia pun meninggal.